Di sebuah pegunungan yang sunyi dan jauh dari keramaian, hidup seorang bocah kecil bernama Son Goku. Tubuhnya kecil, tapi kekuatannya di luar nalar. Setiap hari ia berburu, berlatih, dan hidup sendiri di alam liar, ditemani hanya oleh kenangan kakeknya yang telah tiada. Hari itu seperti biasanya. Goku berjalan menyusuri sungai sambil memanggul ikan besar hasil tangkapannya. Di sisi lain dunia, seorang gadis muda bernama Bulma sedang melakukan perjalanan menggunakan alat buatannya sendiri, Dragon Radar. Bulma bukan gadis biasa. Ia cerdas, ambisius, dan sedikit keras kepala. Tujuannya sederhana namun luar biasa. Ia ingin mengumpulkan 7 Dragon Ball, bola-bola ajaib yang jika terkumpul, akan memanggil naga Shenron. Dan mengabulkan satu permintaan apapun. Hari itu, radar miliknya menunjukkan sinyal kuat menuju pegunungan Paozu. Tanpa ragu, ia melaju ke arah sumber sinyal itu. Tanpa tahu bahwa di sana, ia akan bertemu seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Suara mesin kapsul terdengar di tengah heningnya hutan. Goku yang sedang melintas, kaget mendengar suara asing. Dalam pikirannya, itu mungkin monster yang mencoba menyerangnya. Ketika mobil Bulma lewat di hadapannya, Goku langsung melompat dan menghantam mobil itu dengan tongkat ajaibnya, Nyoibo. Mobil itu terguling, dan Bulma keluar dengan wajah panik. "Kamu gila? Kenapa nyerang mobilku?" teriaknya. Goku menatap polos, "Aku kira kamu monster." Sebuah kesalahpahaman sederhana, yang justru menjadi awal dari persahabatan besar antara dua dunia yang berbeda. Saat berbicara, Bulma melihat sesuatu di tangan Goku. Sebuah bola oranye berkilau, dengan 4 bintang di dalamnya. Bola itu, kata Goku, adalah peninggalan dari kakeknya. Ia menyimpannya dengan penuh kasih, dan menyebutnya kakek. Namun Bulma tahu, itu bukan benda biasa. Matanya membesar, dan suaranya bergetar. Itu Dragon Ball. Salah satu dari 7 bola naga legendaris. Goku hanya menatap heran, tidak memahami apa maksudnya. Bagi Bulma, ini penemuan besar. Namun bagi Goku, itu hanyalah kenangan terakhir dari orang yang ia cintai. Bulma menjelaskan bahwa jika semua bola naga dikumpulkan, akan muncul naga raksasa yang bisa mengabulkan satu permintaan apapun. Goku mendengarkan dengan polos, lalu bertanya, "Beneran? Bisa minta banyak makanan?" Bulma tersenyum kecil. Meski polos, bocah ini luar biasa kuat, dan itu membuatnya tertarik. Ia lalu menawarkan kesepakatan, Goku boleh menyimpan bola 4 bintang miliknya, tapi ia harus ikut Bulma dalam perjalanan mencari bola naga lainnya. Setelah berpikir sejenak, Goku mengangguk. Ia belum pernah meninggalkan gunung, tapi sesuatu dalam dirinya terasa bergetar. Seperti panggilan untuk memulai sesuatu yang baru. Sebelum berangkat, Bulma memperlihatkan kapsul canggih dari kantongnya. Ia melemparkannya ke tanah, dan poof! Sebuah motor muncul dari asap putih. Goku terkejut setengah mati. "Wah! Kamu sihir ya?" katanya polos. Bulma tertawa, "Ini bukan sihir, ini teknologi." Bagi Goku, dunia luar terasa asing dan menakjubkan. Ia belum tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya bertemu banyak teman, musuh, dan membuka rahasia besar tentang dirinya sendiri. Angin berhembus lembut, dan di antara canda kecil mereka, terdengar semangat petualangan yang baru saja dimulai. Dari sanalah, takdir besar dimulai. Pertemuan dua sosok berbeda yang akan membentuk legenda panjang. Bernama Dragon Ball. Dari bocah kecil berhati polos dan gadis cerdas penuh ambisi, lahirlah kisah yang kelak mengguncang seluruh alam semesta. Inilah awal perjalanan Son Goku, dan ini baru permulaan dari petualangan yang tak akan pernah dilupakan. Dengan sepeda motor kapsul milik Bulma, keduanya melaju menuju sebuah wilayah tandus yang dikenal sebagai Lembah Tengkorak, sebuah gurun sunyi dengan bebatuan besar dan angin malam yang cukup dingin. Karena hari mulai gelap, Bulma memutuskan untuk bermalam di sana. Disinilah, Goku kembali dibuat kagum oleh teknologi dunia modern. Bulma mengeluarkan sebuah kapsul kecil, melemparkannya ke tanah, dan, boom, muncullah sebuah rumah lengkap dengan lampu, tempat tidur, hingga televisi. Bagi Bulma itu biasa, tapi bagi Goku yang tumbuh di gunung, rumah yang muncul begitu saja membuatnya mengira itu adalah monster raksasa. Begitu masuk ke dalam, Bulma langsung menutup hidung. Setelah perjalanan panjang, tubuh Goku penuh debu dan bau keringat. Ia memaksanya mandi. Saat Goku diguyur air, Bulma akhirnya memperhatikan satu hal aneh.
ekor monyet di bagian belakang tubuh Goku ternyata bukan aksesori atau sesuatu yang ditempel, melainkan bagian asli dari tubuhnya. Ekor itu bahkan bisa digerakkan sesuka hati oleh Goku, digunakan untuk menjaga keseimbangan, hingga menggosok punggungnya. Bulma hanya bisa tercengang karena belum pernah melihat manusia seperti itu. Namun ketenangan malam itu tidak berlangsung lama. Setelah Goku selesai, giliran Bulma yang ingin berendam rileks dengan mandi busa. Tapi karena polos dan tidak mengerti privasi, Goku masuk begitu saja ke kamar mandi. Ia kebingungan melihat tubuh Bulma yang berbeda karena tidak memiliki ekor seperti dirinya. Bulma langsung melempari Goku dengan barang-barang, berteriak marah, sementara Goku hanya memegang kepalanya sambil kebingungan. Di malam hari, saat Bulma menyiapkan makan malam, Goku hanya menatap bingung. Ia tidak terbiasa dengan makanan modern seperti itu. Karena lapar dan penasaran, Goku memutuskan pergi ke hutan untuk berburu makanannya sendiri. Namun setelah cukup lama mencari, satu-satunya yang ia temukan hanyalah seekor kelabang. Saat hendak menyerah, Goku menoleh ke atas dan melihat sesuatu melintas di langit, bukan burung, tetapi sebuah pesawat kecil. Tanpa ia ketahui, itu adalah kapal milik anak buah Kaisar Pilaf. Goku langsung mengejar kapal itu dan akhirnya bertemu dengan para pengikut Pilaf. Mereka terlibat adu mulut, tetapi sebelum suasana memanas, sekelompok serigala muncul dari balik pepohonan. Goku bukannya takut, ia justru senang karena menganggap itu adalah rezeki makan malamnya. Pertarungan berlangsung sengit, dan Goku berhasil mengalahkan para serigala itu. Dengan santai ia membawanya pulang sebagai bahan makanan. Keesokan paginya, saat bangun tidur, Goku panik karena mengira Dragon Ball miliknya hilang. Bulma yang kaget segera memeriksa tasnya, dan ternyata Dragon Ball itu masih ada di tempatnya. Rasa lega pun langsung menyelimuti keduanya. Setelah semuanya siap, mereka kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun karena bosan menunggu Bulma yang sedang berdandan, Goku memutuskan untuk berlatih dan mengisi waktu dengan memperkuat dirinya. Di tengah latihan, ia menemukan seekor kura-kura besar yang bisa berbicara. Kura-kura itu tersesat dan ingin kembali ke laut yang jaraknya sekitar 160 km dari tempat mereka berada. Meskipun jauh dan melewati rute pencarian Dragon Ball, Goku yang berhati baik langsung menawarkan bantuan. Ia mengangkat kura-kura itu ke punggungnya dan mulai berlari menuju arah pantai. Bulma awalnya menolak, merasa perjalanan itu hanya membuang waktu. Namun karena takut ditinggal sendirian di gurun, ia akhirnya mengejar Goku dengan sepeda motornya. Sementara itu, ancaman besar mulai diperlihatkan. Di suatu tempat tersembunyi, Kaisar Pilaf bersama kedua anak buahnya, Shu dan Mai, juga memburu Dragon Ball. Mereka percaya 7 bola naga itu bisa memberi mereka kekuatan untuk menguasai dunia. Tanpa diketahui Goku dan Bulma, perjalanan mereka yang sederhana perlahan membawa mereka ke konflik jauh lebih besar. Episode ini menutup dengan perjalanan baru Goku dan Bulma menuju pantai, sambil mengantar kura-kura misterius itu. Perjalanan kecil yang nantinya membawa mereka bertemu sosok penting dalam dunia Dragon Ball. Kame Sennin no Kinton. Goku masih menggendong kura-kura raksasa di punggungnya, berjalan santai menyusuri jalan hutan. Bulma mengikutinya dengan motor kapsul sambil terus mengeluh karena perjalanan mereka makin jauh dari misi utama mencari Dragon Ball. Tiba-tiba, dari semak-semak muncul satu perampok beruang besar yang membawa pedang. Ia menghalangi jalan dan langsung mengincar kura-kura yang dibawa Goku untuk dijadikan makan siang. Melihat ukuran tubuh Goku yang kecil, beruang itu meremahkannya dan menodongkan pedang sambil mengancam Bulma. Namun Goku sama sekali tidak gentar. Saat beruang itu mengayunkan pedangnya, Goku menghindar dengan lompatan ringan. Dalam satu serangan cepat, ia menghantam beruang itu hingga kehilangan keseimbangan dan tumbang. Gerakannya sederhana, tidak berlebihan, tetapi cukup menunjukkan bahwa kekuatan Goku benar-benar bukan main untuk anak kecil seumurannya. Bulma dan kura-kura itu hanya bisa terdiam menyaksikan kekuatan Goku yang menakjubkan. Perjalanan dilanjutkan, dan mereka akhirnya tiba di sebuah pantai yang luas. Kura-kura itu terlihat sangat bahagia akhirnya kembali ke tempat asalnya. Ia berterima kasih kepada Goku dan Bulma, lalu meminta mereka menunggu sebentar karena ingin memberikan hadiah. Tak lama kemudian, kura-kura itu kembali bersama seorang lelaki tua berkacamata hitam, botak, berjanggut putih panjang, Master Roshi, sang petapa kura-kura yang legendaris. Sebagai hadiah untuk Goku, Master Roshi berdiri sambil memanggil sesuatu dari kejauhan. Tidak lama kemudian, sebuah awan kecil berwarna kuning keemasan meluncur cepat dan berhenti tepat di depan mereka. Itulah awan Kinton,
awan ajaib yang bisa ditunggangi layaknya kendaraan. Roshi menjelaskan bahwa Kinton hanya bisa dinaiki oleh orang yang berhati benar-benar murni. Untuk membuktikannya, Roshi mencoba naik terlebih dulu. Namun begitu ia melompat, tubuhnya langsung jatuh menembus awan itu. Awan Kinton menolaknya mentah-mentah. Adegan itu membuat Bulma, Goku, dan bahkan Turtle tertawa melihat Roshi yang malu sendiri. Kini giliran Goku, dengan penuh semangat, ia tidak menunggu instruksi apapun. Goku langsung melompat ke atas awan itu, dan awan Kinton langsung menahannya dengan stabil, seolah-olah memang dibuat khusus untuknya. Bulma dan Roshi benar-benar terkejut melihat bahwa anak kecil itu bisa menaikinya dengan begitu mudah. Momen ini menjadi penanda betapa tulus, jujur, dan polosnya hati Goku. Saat Goku bersenang-senang dengan awan Kinton, Bulma melihat sesuatu di leher Roshi, Dragon Ball Bintang 3. Bulma meminta bola itu, dan Roshi setuju, dengan syarat yang aneh dan mesum. Ia ingin Bulma menunjukkan celana dalamnya. Bulma yang fokus mengejar Dragon Ball akhirnya setuju. Namun ia lupa satu hal penting. Goku telah melepas celana dalamnya saat ia tidur sebelumnya, dan ia tidak sadar. Saat Bulma mengangkat gaunnya, Roshi langsung mimisan deras dan terlempar ke udara. Meski kacau, Bulma tetap mendapatkan Dragon Ball tersebut. Di tempat lain, Kaisar Pilaf bersama Mai dan Shu melacak Dragon Ball Bintang 3 sampai ke rumah Roshi. Namun mereka terlambat, Bulma sudah membawanya pergi. Pilaf semakin frustrasi dan kecewa karena terus tertinggal selangkah dari Goku dan Bulma. Setelah meninggalkan Pulau Roshi, Bulma dan Goku kembali ke rumah kapsul untuk beristirahat. Bulma membuka kapsul rumahnya, dan mereka masuk untuk bersantai setelah perjalanan panjang. Di dalam rumah, Bulma baru benar-benar menyadari sesuatu yang fatal. Saat ia mengangkat gaunnya di depan Roshi tadi, ia tidak memakai celana dalam. Ia mulai panik dan coba mengingat-ingat. Disinilah Goku dengan polosnya berkata bahwa ia melepas celana itu ketika mereka menginap semalam. Karena menurutnya Bulma menyembunyikan ekor, seperti dirinya. Bulma langsung merah padam, antara malu, marah, dan syok. Ia tidak percaya bahwa Goku melepas pakaian dalamnya tanpa ia sadari. Dalam kemarahan besar, Bulma mengambil pistol dari tasnya dan langsung mentiit Goku berkali-kali. Goku terlompat-lompat, bingung, menutup kepala dengan tangan, dan bertanya-tanya kenapa Bulma marah. Padahal menurutnya ia hanya melakukan hal yang normal. Adegan ini menjadi salah satu momen paling lucu dan klasik dari episode awal Dragon Ball, menggambarkan kepolosan Goku dan betapa repotnya Bulma menghadapi anak super kuat yang tidak mengerti norma sosial. Setelah meninggalkan rumah kura-kura laut dan mendapatkan Dragon Ball tambahan, Goku dan Bulma kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Dragon Ball berikutnya. Di awal perjalanan, Bulma masih kesal karena tidak bisa naik awan Kinton milik Goku. Ia beberapa kali mencoba, tapi tetap jatuh karena hatinya dianggap tidak cukup murni. Sementara itu, Goku duduk santai di atas awannya sambil tertawa polos, yang tentu saja makin membuat Bulma jengkel. Namun di tengah perjalanan, Bulma yang mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi terjatuh. Dan salah satu Dragon Ball ada yang bereaksi, menandakan bahwa ada Dragon Ball lainnya di sekitar situ. Titik itu mengarah ke sebuah desa terpencil bernama Desa Aru. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas menuju lokasi tersebut. Dua Desa Aru dalam ketakutan. Saat memasuki desa, suasananya langsung berubah. Desa itu terlihat aneh, sepi, pintu rumah tertutup rapat, dan para warga mengintip ketakutan dari balik jendela. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang penduduk desa. Sempat terjadi salah paham antara Goku dan penduduk desa karena mengira Goku aku adalah Olong. Desa Aru ternyata sedang diteror oleh makhluk bernama Olong, monster besar yang bisa berubah-ubah bentuk. Selama beberapa waktu terakhir, monster itu datang ke desa dan menculik gadis-gadis muda, satu persatu, termasuk anak-anak penduduk setempat. Putri penduduk tersebut bahkan menjadi target berikutnya. Mendengar itu, Goku yang selalu ingin menolong langsung bersemangat, sementara Bulma melihat kesempatan. Ia bertanya apakah penduduk tersebut mempunyai bola seperti yang ia pegang. Lalu ada seorang nenek yang mengatakan bahwa ia mempunyai satu bola seperti itu. Bulma lalu membuat kesepakatan bahwa kalau mereka mampu mengalahkan Olong maka Dragon Ball tersebut harus diberikan padanya. Mereka kemudian menyusun rencana untuk memancing Olong keluar. Rencananya cukup sederhana, tapi juga sangat konyol. Goku akan menyamar menjadi gadis kecil. Bulma mendandani Goku dengan pakaian anak perempuan yang diberikan oleh penduduk desa. Tapi karena Goku sama sekali tidak mengerti soal feminin,
ia tampil dengan wajah polos. Penduduk desa bahkan sempat ragu apakah Olong benar-benar akan tertipu. Olong datang dengan bentuk monster, Goku duduk sendirian sebagai umpan dan tanah di sekitarnya mulai bergetar. Suasana berubah mencekam. Olong datang menghampiri, dan mengatakan bahwa ia adalah calon pengantinnya. Goku gemetar bukan karena takut tapi karena kebelet buang air kecil. Olong yang menyadari itu mengira Goku takut padanya, akhirnya ia merubah bentuknya menjadi seorang pria tampan. Bulma yang melihat itu terpesona dan keluar dari rumah dan memperkenalkan dirinya pada Olong. Di saat Olong bingung mau memilih yang mana, Goku berlari ke bawah pohon untuk buang air kecil. Melihat cara Goku buang air, Olong menyadari bahwa ia telah ditipu. Olong marah, ia berubah berbagai bentuk untuk bertarung dengan Goku. Karena merasa kalah, Olong melarikan diri dengan berubah bentuk menjadi kelelawar. Goku mengajar dengan awan kinton, merasa tersusul Olong berubah lagi menjadi peluru. Namun karena waktu berubah bentuk habis, Olong kembali ke bentuk aslinya. Setelah pengejaran yang kacau dan penuh teriakan, wujud asli Olong akhirnya terbongkar. Bukan monster, bukan iblis, tapi seekor babi antropomorfik pengecut. Disinilah fakta menarik terungkap, Olong bisa berubah bentuk menjadi apa saja, tetapi transformasinya hanya bertahan 5 menit. Setelah itu ia harus istirahat selama 1 menit sebelum bisa berubah lagi. Desa Aru pun akhirnya bebas dari teror Olong. Sebagai rasa terima kasih, nenek tadi memberikan Dragon Ball mereka kepada Bulma dan Goku. Namun tidak berhenti sampai di situ. Bulma memaksa Olong untuk ikut bersama mereka dalam perjalanan, karena kemampuan berubah bentuknya akan sangat berguna. Olong pun tidak punya pilihan selain ikut, meskipun wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia lebih memilih kabur. Itulah alur cerita Dragon Ball episode 4, Olong the Terrible. Episode ini penuh humor, kejutan, dan memperkenalkan karakter penting yang nantinya akan terus muncul di sepanjang petualangan Goku. Kalau kamu suka alur ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, karena kita akan lanjut ke episode berikutnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video selanjutnya. 強くて悪い砂漠のヤムチャ Perjalanan pun berlanjut, Goku, Bulma, dan Olong menyeberangi sungai dengan perahu kecil. Namun saat Olong tahu bahwa tujuan mereka berada di sekitar Gunung Fripan, wajahnya langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, Olong kabur dengan berubah menjadi ikan. Goku mencoba mengejar, tapi Olong terlalu licin. Untungnya Bulma punya cara sendiri, dan dalam sekejap, Olong berhasil ditangkap kembali. Saat mereka tiba di daratan, Bulma tiba-tiba berhenti melangkah. Tunggu, tas kita. Tas kapsul mereka hilang. Semua kendaraan, makanan, dan perlengkapan lenyap begitu saja. Tak ada pilihan lain, mereka harus berjalan kaki melintasi gurun pasir yang panas dan luas. Air hampir habis. Tenaga terkuras. Dan tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi mereka dari kejauhan. Bulma tak kuat lagi, ia duduk kelelahan. Goku memutuskan pergi mencari makanan. Namun tiba-tiba, seseorang muncul. Dialah Yamcha, bandit padang pasir bersenjata pedang. Di sampingnya, Puar. Dengan angkuh Yamcha berkata, "Kalian berada di wilayahku. Serahkan semua barang kalian." Pertarungan pun tak terelakkan. Pedang Yamcha berkilat, serangan bertubi-tubi dilancarkan. Namun Goku menahan semuanya. Dengan tongkatnya, Yamcha terkejut. Seorang anak kecil menahan pedangnya. Merasa terdesak, Yamcha mengeluarkan jurus andalannya. Roga. Fufuken, pukulan menghantam bertubi-tubi. Tubuh Goku terpental jauh, Yamcha merasa telah menang. Namun, Goku berdiri lagi, tanpa luka berarti. Dengan polos ia berkata, "Sekarang, giliranku." Satu pukulan, Yamcha terhempas ke pasir. Saat Yamcha bangkit, ia melihat Bulma. Sekejap, wajahnya memerah, tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Puar panik, "Yamcha, penyakitmu kambuh lagi." Dan seketika, Yamcha kabur. Di tempatnya ia mengaku, "Aku bukan benci wanita. Aku hanya terlalu gugup di dekat mereka."